Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Pak Janggut bagian kedua. Dan bagi pemirsa yang baru saja mampir ke channel Insan Dongeng, jangan lupa klik like dan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Mata Pak Janggut tak dapat dibuka. Ia rubu-raba ke sana sini bagai orang buta kehilangan tongkat. Jalannya terhuyung-huyung, tangannya terkembang kiri kanan. Celaka, kakinya tergelincir. Tepi pematang yang diinjaknya runtuh. Bam! Kelepar! Kelepar. Pak Janggut jatuh masuk selokan, tangannya menggapai-gapai macam ayam jatuh dalam air. Tambah celaka karena kepalanya yang dahulu ke bawah dan terus masuk lumpur. Karena tertekan oleh perutnya yang besar dan buncit, kepalanya itu makin dalam masuk ke lumpur. Kakinya kacau balau di udara. Untunglah akalnya tak hilang. Kepalanya dihelakannya lekas-lekas, tetapi janggutnya yang tebal tersangkut pada ranting-ranting dalam lumpur itu. Beberapa kali direnggutkannya tak juga lepas. Mati, mati, pikir Pak Janggut. Air selokan sudah terminum beberapa teguk. Ia mulai lemas. Sekuat-kuat tenaga direnggutkannya sekali lagi. Krik, krek, bunyi janggutnya. Segumpal janggut tinggal dalam selokan. Pak Janggut merangkak ke atas pematang. Sesampai di tempat yang agak rata, ia merebahkan diri. Matanya terpejam, napasnya sesak. Matikah ia? Tidak. Pak Janggut hanya pingsan saja. Badannya lesu karena lama tak bernapas. Ia terlentang tak bergerak-gerak entah berapa lamanya. Demikian ia tak tahu. Tiba-tiba ia terbangun, dirasainya air yang sejuk menyiram mukanya. Sangkanya air mata Nek Rubu menangisinya. Kiranya hujan lebat turun dengan deras. Pak Dawud masih mengigau. Pikirannya melayang-layang. Masih hidup jugakah saya ini atau sudah mati? Katanya dalam hati. Dibukanya matanya dan dirabanya janggutnya penuh oleh lumpur. Masih hidup, katanya lambat-lambat. Oh, saya masih hidup. Rubu, di mana engkau? Mengapa engkau tak datang melihat hal saya ini? Pak Janggut duduk perlahan-lahan, dilihatnya sekelilingnya sawah semata-mata. Hujan turun bagai dicurahkan dari langit. Pak Janggut baru ingat benar apa yang telah terjadi. Keluhnya lalu berdiri. Ia memandang berkeliling. Kemana ia hendak pergi? Aku pulang terlalu jauh, apalagi hujan sangat lebatnya. Nun jauh di seberang sana tampak sebuah danau. Tanpa sebuah danau-danau di sawah. Barangkali ke sana ia baik berteduh. Pak Janggut berjalanlah terbungkuk-bungkuk menuju danau-danau itu. Di janggutnya bertitik-titik lumpur cair. Dari pakaiannya mengalir air selokan. Dari atas hujan menyiram tak berhenti. Darah Pak Janggut yang panas tadi sudah mulai dingin. Makin lama makin dingin. Akhirnya ia jadi gemetar. Nasib apa yang membawa saya kemari? Keluh Pak Janggut berulang-ulang. Ia teringat akan rumahnya. Alangkah senangnya kalau ia di rumah waktu itu, tidaklah akan kedinginan dalam hujan. Tentu ia sedang duduk-duduk dengan Nek Rubu minum kopi panas yang harum sambil makan rebus ubi dengan gula Jawa. Oh, Rubu, kalau engkau melihat nasibku ini, tentu engkau menangis, keluh Pak Janggut. Sambil mengeluh-ngeluh tak berkeputusan, Pak Janggut berjalan juga terbungkuk-bungkuk dan terdorong-dorong. Basah kuyup bagai tikus jatuh ke air. Akhirnya Pak Janggut sampai juga ke danau-danau itu. Mujur benar di sana ada api bekas orang menabun. Bolehlah ia berdiam memanaskan badannya. Pak Janggut segera membuka pakaiannya lalu diperasnya, kemudian dihidupkannya api itu besar-besar.
Pakaiannya yang basah diampaikannya di sebelah atas supaya kering, kemudian ia duduk bersandar di tiang menghadapi api. Makin lama badan Pak Janggut yang kedinginan itu makin hangat, tubuhnya sudah berasa segar dan enak, matanya terpejam-pejam karena kesenangan. Akhirnya ia mengantuk, kepalanya terangguk-angguk arah ke api unggunan. Entah berapa lamanya ia dalam kesenangan demikian, ia tak tahu. Tiba-tiba ia terpekik di janggutnya yang tebal itu. Api berkobar-kobar karena kehilangan akal. Api itu lekas dipadaminya. Pak Janggut berguling-guling di tanah sambil berteriak minta tolong. Tolong, tolong, halo, tolong. Janggut saya terbakar. Janggut saya terbakar. Oh, tolong. Tolong. Sebab berguling-guling ke sana kemari, akhirnya api itu padam juga, tetapi sebagian besar janggutnya sudah jadi abu, yang tinggal kehitam-hitaman warnanya. Ada kira-kira 1/4 jam Pak Janggut duduk terperanjak saja, sepatah kata ia tak berbunyi. Matanya berkedip-kedip dan mulutnya bergerak-gerak sebagai orang ketakutan. Ketika dirabanya janggutnya itu terlolong. Oh, bagaimana janggut saya ini? Aduh, tinggal sedikit saja lagi, sudah hangus pula. Apakah kata si Rubo nanti? Aduh, apakah kata orang-orang kampung? Aduh, janggutku yang elok dan selalu nomor 1, sekarang jadi begini. Bila lagi ia akan tumbuh? Aduh, wah, celaka ini, celaka. Pak Janggut menutup mukanya sebagai ia hendak menangis. Sedih benar hatinya memikirkan janggutnya itu. Kalau tak mau dia rasanya melolong-lolong. Tetapi apa hendak dikata, sumpah Nek Rubo agaknya yang melaknat. Mengapa tadi ia merentak saja pergi, marah-marah tidak tentu? Pak Janggut termenung seketika, hatinya sedih dan kesal. Badannya letih dan tulang-tulangnya berasa ngilu, matanya pun sudah minta bantal. Tetapi yang lebih-lebih berkehendak ialah perutnya. Apa akal hari masih hujan, pakaian pun masih basah. Tunggulah dulu, aduh, katanya membujuk-bujuk perutnya. Sebentar lagi hujan tentu teduh, lagi hari masih siang. Malu awak pulang macam begini. Janggut sudah bagai ilalang terbakar, nanti ditertawakan oleh orang kampung. Mendengar bujukan itu hatinya agak tenang sedikit, hanya perutnya juga yang tak hendak diam. Ia minta diisi juga, bunyinya sudah bagai guruh di atas langit. Pak Janggut merebahkan dirinya di atas jerami, akan menantikan hujan teduh. Ia berbaring agak jauh dari unggunan api. Takut ia kalau janggutnya terbakar lagi. Hari semakin petang, langit di sebelah timur sudah suram. Dari jauh terdengar lenguh sapi memanggil anaknya. Burung merebah terbang cepat-cepat pulang ke sarangnya. Bunyi katak di tengah sawah tak seramai tadi lagi. Rupanya mereka sudah puas mandi dalam hujan lebat itu. Hari semakin redup dan gelap. Pak Janggut terlena di atas jerami yang tebal itu. Di dalam kampung sudah sunyi, pintu dan jendela sudah tertutup. Kebanyakan orang berkumpul di dapur mengelilingi tungku. Pada senja itu hari sangat dingin. Dalam sunyi itu tiba-tiba terdengar tabuh berbunyi. Bunyinya tidak sebagai bunyi biasa, bergelugut-gelugut dan terus-menerus. Tabuh memberitahu ada bahaya. Dari jauh terdengar orang berseru, "Api! Api! Api!" Engku kepala negeri di kampung itu sedang duduk di kantornya membaca surat-surat perintah yang datang. Ia terlompat lalu berlari ke halaman. "Dubalang, Dubalang," serunya kepada Hulu Balang. "Di mana ada api? Di mana?" Si Dubalang yang baru saja tidur terlayang-layang di sudut sebuah bilik melompat keluar. Ia bercelana pendek sehelai saja dan selimut di sandangnya juga. Api engku, ini saya ada cetus bensin," katanya dengan ragu-ragu. "Pandir,
bukan cetus bensin. Hardi kepala negeri. Ada kebakaran. Tak kau dengar tabuh berbunyi? Itulah senja hari, sudah tidur macam nenek-nenek. Ayo, lekas pergi periksa di mana rumah terbakar. Saya ambil badik saja dahulu. Saya ambil badik saya dahulu, engkau. Wah, penakut. Bukan perampok yang kusuruh tangkap. Rumah terbakar yang akan dicari. Kumismu saja yang sedepak macam harimau. Hati tikus. Ayo, ayo kamu, lekas. Si Dubalang berlari hilir, berlari mudik, bercelana pendek sehelai, selimutnya terbang-terbang, macam bendera ditiup angin. Orang-orang kampung pun terkejut dan berlompatan pula ke halaman, anak-anak dan perempuan berpekikan. Jangan pergi, jangan pergi, hei, jangan pergi, serunya kepada bapak dan lakinya. Saya takut, saya takut. Kunci pintu teguh-teguh, tidak apa-apa, kata lakinya. Lalu berlari ke jalan besar akan bertanya di mana rumah terbakar. Seluruh kampung jadi gempar. Tiba-tiba si Dubalang kembali terengah-engah di tengah sawah. Engkau, katanya kepada kepala negeri. Rumah siapa? Entahlah, agaknya dangau-dangau. Jadi bukan engkau lihat sendiri. Saya kedinginan, engkau. Entahlah, rumah siapa? Entahlah, agaknya dangau-dangau, jawab si Dubalang itu kepada engkau. Jadi bukan engkau lihat sendiri. Saya kedinginan, engkau, sahut si Dubalang. Bebal, ayo lekas, ambil bajumu, mari kita periksa. Di tengah sawah riuh oleh suara orang, semuanya berlari menuju ke dangau-dangau yang terbakar itu. Jadi bukan engkau lihat sendiri. Saya kedinginan, engkau. Bebal, ayo lekas ambil bajumu, mari kita periksa. Di tengah sawah riuh oleh suara orang, semuanya berlari menuju ke dangau-dangau yang terbakar itu. Sebentar antaranya air sawah sebagai hujan naik ke atas atap. Dengan lumpur, perintah kepala negeri. Lumpur pun naik berterbangan sebagai rama-rama. Tak lama antaranya api pun padam, tetapi dangau-dangau itu tinggal rangkanya saja lagi. Orang-orang yang melerai terengah karena kelelahan. Siapa gerangan yang berolok-olok mengejutkan awak tengah malam ini? Kata mereka bersungut-sungut. Disuruhnya awak keluar berdingin-dingin. Tiba-tiba seorang di antara mereka berseru. Itu macam kain hangus, barangkali pakaian. Mereka memandang kepada setumpuk abu. Pergi, ambil Dubalang, perintah kepala negeri. Bawa kemari. Dubalang pergi mengambil pakaian itu. Hei, ada celana, ada kopiah, ada baju juga, kata kepala negeri. Iya, sahut si Dubalang. Tetapi sudah tinggal separuh-separuh. Tak apa, periksa bajunya, barangkali ada isinya. Kantung baju itu terus diperiksa satu persatu, tak ada yang kedapatan selain dari sebuah serawut kecil berhulu tanduk. Serawut itu diambil oleh kepala negeri lalu berkata, siapa yang kenal pada serawut ini? Serawut kecil itu berpindahlah dari sebuah tangan ke sebuah tangan, masing-masing mengingat-ingat dalam hatinya siapa gerangan yang punya dia. Tiba-tiba seorang berkata, kalau saya tak salah, serawut ini serawut Pak Janggut. Saya sudah pernah meminjam dahulu di Lepau Pak Kahar, pencungkil duri. Benar, saya juga sudah pernah melihat, kata yang lain. Benar, sekarang baru saya ingat kopiah itu memang kopiah Pak Janggut. Ini tandanya, kuning sedikit di pinggirnya, kata si Dubalang. Ketika saya tanyakan dahulu apa yang menempel di tepi kopiahnya, jawab Pak Janggut kena getah manggis.
Pak Janggut, kata kepala negeri sambil menggaruk-garuk kepalanya. Apakah maksudnya membakar dangau-dangau malam begini? Mengapa dibukanya bajunya, celananya, dan kopiahnya? Dan sekarang kemanakah ia? Barangkali sudah terbakar, kata mereka kepada kepala negeri. Terbakar? Boleh jadi. Ayo, cari lekas mayatnya, perintah kepala negeri. Periksa di bawah-bawah tumpukan abu itu. Orang banyak masih tegak berdiri, yang seorang memandang kepada yang seorang. Hei, mereka merasa ngeri ada orang terbakar hidup-hidup akan dicari dalam malam yang kelam itu. Bulu roma mereka berdiri dan tengkuk berasa dingin. Ayo cari, ayo, teriak kepala negeri sambil mengangkat tongkat semampunya. Takut? Takut? Laki-laki basah rempedu semuanya. Suluh dinyalakan pula mayat Pak Janggut lalu dikekas di dalam tumpukan abu. Tetapi jangankan mayatnya bertemu, bekas-bekasnya pun tak tampak. Kemudian dicari ke dalam sawah dan ke dalam selokan. Barangkali Pak Janggut lari ke sana dan mati di situ. Tetapi tak juga bertemu. Semuanya jadi bingung. Kemanakah Pak Janggut hilangnya? Tak berbaju, tak berkopiah, dan tak bercelana. Heran, sungguh heran. Ajaib, betul ajaib. Sunyi senyap dalam malam yang dingin itu. Seorang pun tak ada yang berani berkata. Hanya terdengar mereka berbisik-bisik. Barangkali Pak Janggut sudah jadi hantu, kata salah seorang mereka itu. Atau jadi jin gelembei, bisik yang lain. Sekarang ia telah pergi ke negerinya di gunung. Kabarnya jin gelembei tak memakai kain dan suka membakar rumah. Hei, apa juga yang dibisik-bisikan itu? Kata kepala negeri dengan keras. Hayo, mari kita cari ke rumahnya. Kalau betul dia tak ada di sana, terang sudah. Hei, Dubalang, berjalanlah dahulu. Engkau sajalah dahulu, kata si Dubalang. Engkau yang saya perintah, bawa Suluh. Dubalang memandang kepada kawan-kawannya yang banyak seolah-olah hendak bertanya, siapakah yang berani dahulu? Kumisnya yang panjang dan tebal sudah mengulai ke bawah. Ayo, bawa Suluh lekas, perintah kepala negeri sambil mengangkat tongkatnya pula. Si Dubalang mengangkat suluhnya tinggi-tinggi lalu berangkat. Jalannya bagai orang sakit kaki. Sambil melangkah ia memandang juga ke kiri dan ke kanan seolah-olah takut ia akan terinjak bangkai Pak Janggut. Ayo lekas, jangan macam jalan nenek-nenek sakit kaki, hardik kepala negeri kepada si Dubalang. Ya engku. Si Dubalang mempercepat langkahnya 2-3 langkah. Sudah itu dia macam orang sakit pula. Kadang-kadang ia berhenti dengan tiba-tiba sehingga bertumbuklah dengan kepala negeri. Tetapi akhirnya sampai juga ke rumah Pak Janggut. Sebuah jendelanya masih terbuka, lampunya masih terang keluar. Di depan jendela tampak Nek Rubu duduk bermenung. Matanya memandang juga ke tengah jalan. Ketika dilihatnya orang datang banyak-banyak, ia berdiri, kepalanya diulurkannya keluar. Sangat terkejut ia rupanya, apalagi cemasnya belum hilang karena kebakaran tadi. Kini tampak pula orang rame-rame datang ke rumahnya. Mayat Pak Janggut kah yang dibawa orang? Apakah yang telah terjadi atas dirinya? Sesak napas Nek Rubu mengenang itu. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.